Fatwa MUI menegaskan akan tetap menggelar aksi bela Islam Jilid 3 menuntut Ahok segera ditahan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun disinyalir aksi ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin berbuat makar. Benarkah demikian? Kami akan mengupas persoalan ini bersama dengan seorang politisi senior, Pak Permadi, dan juga pengamat politik Al-Araf. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Saya terlebih dahulu ke Pak Permadi. Pak Permadi, hari ini kasus Ahok pada akhirnya sudah dilimpahkan berkasnya kepada Kejaksaan Agung. Komentar Anda? Ya, semoga Kejaksaan Agung berani menahannya. Saya tidak kenal sama Ahok, saya tidak benci sama. Saya cuma minta perlakuan yang sama. Saya melakukan perbuatan yang dituduhkan sama dengan Ahok. Equality before the law. Tetapi waktu itu Muhammadiyah, Golkar, berbondong-bondong ke Kejaksaan, gantung Permadi, bunuh Permadi, darah Permadi halal. Mereka menuntut. Saya ditangkap sebelum diperiksa, ditahan sebelum diperiksa. Nah, sekarang saya minta perlakuan yang sama dong. Karena kalau kita negara hukum, berarti negara memperlakukan setiap warga negara sama di depan hukum. Itu saja. Baik, pertimbangan penyidik dari Polri tentu saja berkaitan dengan situasi politik saat ini jelang pilkada, dan kemudian itu adalah kewenangan independen dari penyidik untuk melakukan penahanan ataupun tidak hukum dengan dicampur dengan politik dong. Biarpun presiden kalau salah juga harus dihukum. Baik. Ya. Bang Al-Araf, komentar Anda? Ya, pertama saya direktur eksekutif imparsial, bukan mengamat politik ya. Baik. Tapi pertama saya ingin menanggapi bahwa proses hukum atas kasus Ahok kan sudah berjalan, dan Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang sudah level ke P21 di Kejaksaan. Dalam konteks itu sebenarnya kita sedang mengawasi satu proses hukum dalam kasus Ahok, dan proses itu tentu harus dihormati karena kita negara hukum. Tentu kita perlu menghormati satu proses hukum yang sudah berjalan. Benar tidak ada perlakuan yang berbeda dalam kasus itu dalam pandangan Anda? Kedua, memang persoalannya di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita dan juga dalam tata aturan hukum kita, penetapan tersangka untuk ditahan atau tidak sepenuhnya diskresi di kepolisian. Artinya diskresi ada di penyidik dan penyidik jabat penegak hukum ya. Nah, dalam beberapa kasus memang ada diskresi yang dilakukan penahanan ketika ditetapkan tersangka, tetapi ada juga yang tidak. Nah, hal-hal seperti ini sesungguhnya sangat tergantung dari subjektivitas diskresi dari kepolisian. Secara hukum itu diperbolehkan. Kalau kemudian masyarakat merasa bahwa kadangkala diskresi itu memberikan kewenangan yang penuh kepada kepolisian secara subjektif, maka yang harus dilakukan ke depan adalah bagaimana merumuskan diskresi itu menjadi lebih objektif melalui revisi KUHP dan KUHP yang sedang berjalan di DPR. Tapi saat ini secara normatif memang otoritas diskresi menetapkan menahan atau tidak itu sangat tergantung di institusi polisi dan penegak hukum itu sendiri. Nah, untuk dalam kasus Buniani juga sama, ditetapkan tersangka tetapi juga tidak dilakukan penahanan. Artinya apa? Semuanya dalam proses penahanan itu sangat tergantung dari diskresi kepolisian, dan ini memang dasarnya berangkat dari persoalan aturan di Indonesia yang memang memberikan kewenangan subjektif kepada institusi kepolisian. Ke depan sebaiknya revisi terhadap KUHP kalau ingin mendapatkan diskresi menjadi lebih objektif itu dilakukan. Saya ke Pak Permadi. Prosesnya sedang dikebut sekarang, Pak. Apakah, dan sekarang berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, apakah pada akhirnya tetap akan melakukan aksi pada tanggal 2 Desember mendatang? Tetap, karena umat Islam juga menuntut keadilan ya. Diskresi itu harus sesuai dengan keadilan. Saya dan Ahok sama-sama dituduh menistai agama. Saya, Arswendo, Lia Aminuddin dan lain, semua ditangkap, ditahan sebelum diperiksa. Baik, lantas jadi bagaimana kita menurut keadilan? Baik, lantas bagaimana kemudian komentar Anda terkait dengan statement Kapolri yang menyatakan bahwa tanggal 2 Desember mendatang ada intrik-intrik makar di dalamnya? Silahkan saja, kalau ada intrik makar sekarang sudah ketahuan, tangkap dong. Jangan dibiarkan sampai tanggal 2, tangkap sekarang. Saya khawatir Kapolri menerima pesan dari Intel yang ngawur, sangat ngawur. Dalam berita ada pertemuan di Rumah Rahma. Saya, Habib Rizik, Pak Tri Sutrisno, Pak Joko Santoso, Pak Tiasno, dan lain-lain. Saya tidak pernah ketemu Habib Rizik di Rumah Rahma. Saya ketemu Rahma di Universitas Bung Karno. Saya duduk di samping Rahma karena Rahma putri
ideologis Bung Karno, saya penyambung lidah Bung Karno. Kita duduk bersama bersebelahan. Sama sekali tidak membicarakan pembentukan partai Islam, apalagi negara Islam. Kami membahas masalah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Baik, Kok sampai laporannya begitu? Saya diikut sertakan katanya makar. Loh, makar katanya saya. Nah bagaimana? Saya ndak ikut apa-apa, nggak pernah ketemu Habib Rizik di rumah Rahmat, tahu-tahu ada rapat di mana saya ikut dan katanya mau makar, mau membentuk negara Islam Indonesia. Laporan apa itu? Baik, saya ke Mas Alaraf. Ya. Katanya ngawur intelijen kita, benarkah demikian? Ya, pernyataan Kapolri di publik kalau kemudian menganggap ada makar tentu berdasarkan hasil kajian dan argumentasi serta laporan yang masuk kepada Kapolri. Intel Kampolri. Ya, dari berbagai sumber ya tertentu. Nah, atas dasar itu tentu ketika Kapolri menyampaikan di publik itu sudah ada kajian yang dilihat di dalam proses di dalamnya. Nah, untuk membuktikan hal tersebut tentu Kapolri sudah menyampaikan bahwa akan disampaikan nanti ketika rapat di DPR terkait dengan isu makar tersebut. Nanti kita akan lihat apakah seberapa jauh pandangan tentang makar tersebut, informasi intelijennya kuatnya seberapa jauh. Nanti akan kita lihat ketika pertemuan Kapolri dengan DPR, dan Kapolri sudah menyampaikan itu di DPR. Masih sepekan lagi tanggal 2 Desember, namun perkataan tersebut terlontar dari Kapolri. Sekuat itukah sinyalemen dan indikasi itu dirasakan? Kalau saya menganggap gini, yang paling penting adalah pernyataan itu nanti harus kita lihat dalam penyampaian di DPR, satu poin. Yang kedua, dalam dinamika isu makar tentu yang harus dipertegas adalah harus dapat membedakan antara ekspresi kebebasan politik masyarakat dengan rencana-rencana ingin menggulingkan kekuasaan sebagaimana diatur di dalam KUHP. Nah, atas dasar itu jangan sampai kemudian ekspresi kebebasan politik masyarakat dianggap makar. Tetapi kalau memang ada informasi intelijen yang menunjukkan bahwa memang ada upaya-upaya rencana melakukan penggulingan penggantian pemerintahan kekuasaan, memang secara aturan di dalam KUHP itu diatur, itu terkait dengan makar. Nah, atas dasar itu tentu sebagai dinamika demokrasi ke depan menjadi sangat penting buat aksi tanggal 2 Desember nanti untuk menyampaikan pandangan dan pendapat secara damai dan tetap dalam tuntutan-tuntutan yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ingin disampaikan, nggak melebar ke dalam wilayah-wilayah pergantian kekuasaan dan lain sebagainya. Baik, tentu saja kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional warga negara Indonesia, dan kemudian harusnya dilakukan dengan cara-cara konstitusional pula, begitu. Betul. Lantas seperti apa nanti 2 Desember? 2 Desember semua yang mau ikut sudah menyatakan akan damai. Bahkan dikatakan itu adalah gelar sajadah. Ya. Gelar sajadah. Ya. Di sepanjang Tamrin Sudirman. Ya. Tapi kenapa itu kan kita ini sudah semrawut nak karu-karuan. Pertama, dari mulut Kapolri keluar larangan untuk demonstrasi. Jelas itu melanggar Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran. Itu dijamin Undang-Undang Dasar. Jadi kalau orang melarang, bagaimana orang melanggar Undang-Undang Dasar itu? Ya, Nah, larangan yang Anda maksud merujuk pada maklumat Kapolri dan juga kemudian jajarannya? maklumat Kapolri menyebarkan. Kapolri sendiri menyatakan rakyat Indonesia itu sudah cerdas. Nah, memang sudah cerdas, kenapa harus diberitahu dengan penyebaran? Sejak Bung Karno sampai hari ini sudah ribuan kali kita demo. Saya sendiri 50 tahun berada di jalanan. Sejak Pak Harto muncul, saya demo sampai hari ini saya masih demo. 50 tahun. Kita sudah apa? Nggak perlu dikasih tahu, tidak boleh begini, tidak boleh menginjak rumput, tidak boleh merusak taman. Semua orang sudah tahu. Berarti dijamin aksi damai dong ya, Pak Permadi, untuk 2 Desember mendatang? Nah, saya dalam hal ini sangat menghormati keputusan Panglima TNI. Pak TNI akan mengawal kita tanpa senjata. Itu sangat menyejukkan hati. Bagaimana kemudian dengan rilis MUI yang menghimbau untuk masyarakat tidak terlibat dalam aksi demo 2 Desember mendatang? Silahkan. Tapi antara MUI dan massa kan berbeda. Antara Muhammadiyah pimpinan dan massa berbeda. NU pimpinan dan massa berbeda.
jutaan rakyat ikut kok. Dan ada MUI yang melarang sembahyang di jalanan. Itu salah sama sekali. Baik. Sejak lama rakyat itu sembahyang di jalanan. Kalau Idul Fitri, rakyat sembahyang di mana? Di lapangan bola, Baik. di jalan raya. Di tempat saya dekat masjid, jalan raya selalu ditutup untuk sembahyang orang. Kenapa sekarang tidak boleh? Nah, ini membela agama atau ada politik? Baik. Pertanyaan saya itu aja. Apapun itu kita berharap tetap damai pada Iya. tanggal 2 Desember mendatang. Singkat Dan- sekali, Bang Al-Araf. Ya memang juga tetap perlu mematuhi tata aturan yang ada karena undang-undang penyampaian kemerdekaan berekspresi juga diatur bahwa tata aturannya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, menghormati hak asasi orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga, tetapi penyampaian pendapat itu juga tidak boleh melanggar hak asasi orang lain dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Itu diatur dalam undang-undang kebebasan berekspresi. Baik, terima kasih Bang Al-Araf, Direktur Imparsial. Kali ini Sama-sama. saya tidak akan salah. Kemudian ada Pak Permadi yang merupakan politisi senior sudah berbincang bersama kami dalam iNews Petang.